Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Biologi kelas 5C yang saat ini telah melaksanakan praktikum pembuatan kompos. Adapun tujuan praktikum yaitu kompos telah digunakan secara luas selama ratusan tahun dan telah terbukti mampu menangani limbah pertanian sekaligus berfungsi sebagai pupuk alami. Masyarakat Cina, Jepang, dan masyarakat Asia lainnya telah membuat kompos sejak 400 tahun yang lalu. Lalu, apa sih kompos itu? Kompos menurut Murbandono merupakan bahan-bahan organik atau sampah organik hasil fermentasi atau telah mengalami proses pelapukan karena adanya interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalamnya. Bahan-bahan organik tersebut seperti dedaunan, rumput jerami, sisa-sisa ranting dan dahan, rerontokan kembang, air kencing dan kotoran hewan, dan lain-lain. Adapun kelangsungan hidup mikroorganisme tersebut didukung oleh adanya keadaan lingkungan yang basah dan lembab. Adapun penggunaan kompos sebagai pupuk sangat baik karena dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Kualitas fisik kompos dikatakan memenuhi syarat kriteria jika sudah sesuai SNI yang meliputi warna, bau, dan tekstur, yaitu berwarna hitam, bau seperti tanah, dan tekstur halus. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Dan bahan organik yang digunakan yaitu buah busuk, sayur busuk, dan daun kering. Nah, pertama-tama di sini saya akan memotong buah busuk yang telah saya sediakan. Di sini saya telah menyediakan pepaya busuk dan jambu busuk. Di sini saya memotong buah pepaya sampai ukuran kecil-kecil. Setelah itu saya masukkan ke dalam wadah yang telah saya sediakan. Kemudian saya akan memasukkan atau menambahkan tanah. Perbandingannya 50-50 sampai wadah terisi penuh. Lalu saya aduk-aduk. Kemudian setelah rata saya akan mencampurkan materi dekomposi. Di sini M4. Saya mencampurkan sebanyak 2 tutup botol M4 kepada media yang telah saya buat. Lalu saya aduk kembali sampai rata. Setelah itu, kita akan menutup wadah ini hingga rapat. Proses fermentasi ini akan berlangsung selama 2 minggu dan tiap 2 hari sekali saya akan mengaduknya hingga rata kembali. Hari kedua, ketika saya melakukan pengadukan, kompos sudah berubah warna dan terasa sedikit hangat. Begitupun di atas toples terdapat embun air yang berasal dari proses fermentasi. Pada hari ke-10, kompos yang telah saya buat telah siap untuk dipanen karena dari segi warna, tekstur, dan bau telah bisa dikatakan sebagai kompos yang matang dan siap untuk digunakan. Adapun langkah kerjanya, langkah yang pertama ialah iris tipis sayuran ini. Nah, sebelumnya sayuran busuk ini harus dicuci terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar tidak ada sisa-sisa telur dari organisme. Nah, di sini sayurannya harus diiris kecil-kecil dan tipis-tipis agar proses fermentasi dapat berlangsung lebih cepat. Setelah sayurannya diiris tipis, kemudian kita masukkan ke dalam toples yang sudah dibolongi bagian atas dan bawahnya. Nah, langkah yang ketiga dilanjutkan dengan memasukkan tanah secukupnya atau sampai meliputi sayuran busuknya. Adapun perbandingannya antara sayuran busuk dan tanahnya yaitu kurang lebih 2:1. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, tuangkan empor pertanian. Nah, di sini saya menggunakan empor pertanian yang 250 ml sehingga takarannya yaitu kurang lebih 4 tutup botol empor. Langkah yang terakhir, setelah menuangkan empor tadi, kemudian aduk hingga rata dan tutup toplesnya, kemudian simpan untuk selanjutnya difermentasi kurang lebih selama 2 minggu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum pembuatan kompos menggunakan bahan dedaunan kering dan juga dengan bantuan E4. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan kompos yaitu dedaunan kering dipotong menjadi lebih kecil menggunakan pisau. Setelah itu, masukkan tanah ke dalam wadah dan disusul dengan dedaunan kering yang juga dimasukkan ke dalam wadah. Langkah selanjutnya yaitu masukkan E4 sebanyak 4 tutup botol ke dalam wadah yang telah berisi tanah dan juga dedaunan kering. Kemudian aduk daun kering dan tanah yang telah diberi E4 menggunakan pengaduk agar antara ketiganya tercampur dengan rata.
Setelah itu, tutup wadah menggunakan penutup dan letakkan di tempat yang teduh namun mendapatkan sinar matahari ketika pagi. Hasil dan pembahasan. Hasil kompos dari bahan dasar buah busuk menunjukkan hasil yang bagus. Dilihat dari segi tekstur buah yang sudah menyatu dengan tanah dan tidak terlalu basah. Segi warna kompos ini sudah kehitaman, menandakan kompos sudah matang. Namun untuk bau masih ada sedikit tercium bau M4. Seharusnya kompos yang baik itu mempunyai bau seperti tanah. Selain itu, pada hari kedua saat dilakukan pengadukan, wadah kompos terasa hangat yang menandakan organisme termofilik yang berada di dalamnya berkembang cukup baik. Hal ini sesuai pendapat Pratiwi 2013 bahwa fluktuasi suhu yang terjadi selama pengomposan berlangsung menunjukkan bahwa kehidupan mikroorganisme mesofilik dan termofilik silih berganti peran. Dan menurut Ruskandi 2006 dalam proses pengomposan aerobik terdapat dua fase, yaitu fase mesofilik 23-45 derajat dan fase termofilik pada suhu 45-65 derajat Celcius. Hal ini yang mengakibatkan kompos ataupun wadah kompos memiliki uap air. Selanjutnya, kompos berbahan dasar sayuran busuk di mana hasilnya menunjukkan hasil yang baik. Dilihat dari segi tekstur, menjadi lembab, menggumpal, dan sayuran sudah terurai sempurna. Dari segi warna, menjadi sangat gelap, dan dari segi bau, menjadi berbau tanah, dan sudah tidak tercium lagi bau import pertanian. Kemudian, pada aspek suhu, masih terasa hangat dan juga masih adanya embun air pada tutup toples. Selain itu juga, kadar air pada kompos ini pun semakin berkurang. Hal ini menandakan bahwasannya kompos sudah masuk pada fase pematangan. Selain itu juga, penurunan kadar air ini pun disebabkan karena pada saat fermentasi terus terjadi proses penguapan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Linda Trivana, yang menyatakan bahwasannya penurunan kadar air selama pengomposan ini disebabkan karena adanya penguapan air menjadi gas akibat adanya aktivitas mikroorganisme. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil pembuatan kompos menggunakan bahan dasar daun kering yang mana menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tekstur dan warna pada kompos. Kompos yang telah dibuat memiliki tekstur yang halus yang menandakan bahwa daun kering yang digunakan telah menyatu dengan tanah. Dari segi warna, kompos memiliki warna kehitaman pada hari ke-10 yang menandakan bahwa kompos tersebut telah matang. Kemudian dari aspek bau masih terdapat sedikit bau yang dihasilkan oleh EM4. Kemudian dari segi suhu masih terasa hangat sejak hari kedua pembuatan yang diikuti pula dengan munculnya embun air pada sisi bawah tutup wadah. Dari kadar air pada kompos juga berkurang. Kompos yang dibuat tidak terlalu lembab dan cenderung kering karena adanya pengaruh dari tanah yang digunakan, yaitu tanah berpasir. Penurunan kadar air ini juga dipengaruhi oleh air yang dihasilkan oleh mikroorganisme pada saat proses pengomposan mengalami evaporasi ke udara. Kesimpulan, kompos merupakan bahan-bahan organik hasil fermentasi atau telah mengalami proses pelapukan karena adanya interaksi antara mikroorganisme yang bekerja di dalamnya. Adapun kualitas fisik kompos dikatakan memenuhi syarat kriteria jika sudah sesuai standar nasional Indonesia meliputi warna, bau, dan juga tekstur. Adapun kompos yang baik ini memiliki bau seperti tanah, warna kehitaman, dan tekstur tidak menyerupai bentuk bahan dan sudah terurai atau sudah hancur. Adapun pada praktikum pembuatan kompos kali ini dengan bahan organik buah, sayur, dan daun menunjukkan hasil kompos yang baik dalam segi warna, bau, dan juga tekstur. Kompos buah busuk memiliki hasil tekstur dan warna yang baik, namun sayangnya masih ada sedikit tercium bau E4. Lalu hasil kompos sayuran busuk menunjukkan hasil yang baik juga dengan tekstur lembab, menggumpal, dan sayuran sudah terurai sempurna, warna menjadi sangat gelap dan berbau tanah seperti pupuk pada umumnya, dan sudah tidak tercium bau E4. Dan kompos dari daun kering juga menunjukkan hasil yang baik dengan tekstur kompos halus dan warna kehitaman, namun masih terdapat sedikit bau yang dihasilkan dari E4. Berikut ada beberapa referensi yang kita gunakan untuk membuat video laporan praktikum pembuatan kompos. Sekian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.